Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit dan kita akan melanjutkan tentang hari-hari saya di bulan Mei 2021, tepatnya di 27 Ramadan 1442 Hijriah. Sudah mau 2 tahun yang lalu berarti ya. Karena sekarang 2022, saya udah mau berakhir. Jadi waktu itu saya ada di Bogor jam 12 malam, kita baru sampai di tol. Ada sebuah cerita yang begitu mengagetkan kami di akhir Ramadan saat itu. Eh, kita sempat sebelum ke Bogor itu kita salah jalan ya, dan akhirnya jam 2 malam kita baru sampai di rumah sakit. Hanya 5 menit sana kita langsung ke pesantren untuk melihat wajah Hazza Abdul Yashkur untuk terakhir kali, karena beliau ini wafat ketika dalam kandungan ibundanya. Ibundanya itu adik saya kebetulan. Kita istirahat di jam 2, menunggu sahur, lalu sholat, dan jam 8 pagi mama dan bapak sudah bangun untuk berziarah. Lalu kita ke rumah sakit lagi, sedangkan saya baru bangun jam 10 pagi setelah sahur dan sholat subuh, lalu mandi, dan setelah zuhur baru menyusul ke rumah sakit. Sempat berpapasan dengan keluarga eh, besan di sana, tapi hanya berbalas senyum. Tak ada obrolan. Saya juga malu ketika saya di pesantren. Ada sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya. Mungkin semestinya saya bisa menyapa, sekedar berbahasa basi. Tapi waktu itu saya merasa, ya siapa saya? Tapi saya pikir emangnya kenapa gitu. Kalau saya tidak menyapa, justru keluarganya mungkin bisa berpendapat yang lain, kurang nyaman gitu. Siapa tahu mereka ya menganggap saya sebagai siapa-siapa gitu. Jangan hanya berasumsi. Itu yang paling penting sih untuk emotional quotient juga. Untuk kemampuan bersosial kita juga. Sepertinya kita tetap berasumsi bahwa asumsi kita itu salah. Karena merasa bahwa kita bukan siapa-siapa itu bukan alasan untuk tidak saling menyapa. Apalagi saat itu saat mau mundur mobil saya hampir kena ya. Padahal beranikanlah diri saya untuk 5 menit saja menyapa. Kita juga mungkin kalau bertemu dengan orang lain ya sapa saja, jangan merasa em, underestimate dulu. Ya, ada sedikit saya sedikit mengkambing hitamkan pengalaman ada super ego bahwa ketika acara pernikahan pun saya seperti tidak dianggap meskipun saya kakak dari menantunya. Ah, itu cuma alasan saja kan. Lagi pula kebiasaan kepada orang lain atau sikap seseorang di masa lalu itu bukan sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai judge. eh, Sesuatu itu akan terjadi juga di masa depan. Misalnya saya yang biasa jadi kacung dan ketika bertemu dengan seseorang yang biasa merintah, ya akhirnya akan cuma jadi seperti kacung. Jadi tukang ngangkatin piring misalnya saat itu ya, jadi supir, tukang antar, jadi tukang bayarin baju yang gak laku, jadi orang yang harus nurut, jadi orang yang kalau punya duit dipelototin, nggak punya duit diomongin, tapi sering dimintain, sering juga diarahin. Kadang ngerasa capek sih. Kadang saya merasa hanya ingin didengerin. Saya sebenarnya hanya ingin didengerin aja gitu. Pengen dipercaya, pengen bisa diberi wewenang untuk bisa mengatur juga, gitu, menentukan juga pendapatnya dianggap gitu, bisa mengarahkan juga. Atau di tempat kerja juga saya bisa seperti itu. Tapi di hadapan mereka gitu, di depan keluarga yang terpandang, saya merasa seperti tidak dipercaya gitu. Bahkan ya kadang di keluarga sendiri pun kita jadi imam sholat pun gak dipercaya gitu. eh Padahal kan mempercayakan misalnya kepada anak gitu untuk sedikit eh bisa berkarya, bisa berpartisipasi kan apa salahnya gitu.
Tapi ya sih lah. Eh, Kenapa sih salah dikit harus diomongin gitu? Misalnya ketika saya salah nyetir, ketika salah ngoper gigi, terus dibilang kok nyetirnya kasar gitu. Tapi ya jangan jangan bikin kita ngejudge. Toh kita dikritik juga mungkin hanya sekali. Selebihnya kan kita kadang didiamin juga. Jadi oke lah. Jangan membuat kita ngejudge orang lain kalau misalnya kita ngelewatin sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita judge gitu. Ya kadang sholat cuma sepotong dianggap ini ya, dianggap apa misalnya eh, sholat cuma sepotong itu waktu itu saya ngap seingat saya gitu, ngerasa ngap di tengah-tengah ayat yang terakhir karena sedikit sedikit grogi, tapi dianggap gak benar salatnya. Ya gimana mau maju sih jika seorang anak sering disalahin gitu. Padahal saya perlu doa orang tua, perlu kepercayaan orang tua untuk sukses. Dan setiap manusia sukses juga pasti memiliki kepercayaan dari orang lain. Tapi kenapa sih buat saya kadang hal itu berat banget. Ini kalau misalnya saya jadi stand up komedian ini udah jadi keresahan gitu. Udah jadi bisa komedi gitu. Kadang kalau kita berusaha baik, kadang dimanfaatin gitu. Mau ngikutin malah diperas, dianggap seorang yang bisa dikendalikan. Kalau salah diomongin. Saya juga bingung solusinya seperti apa. Ya, yang bisa saya lakukan hanya menjalani saja. Saya tidak berusaha untuk mengubah itu dan saya tidak melihat pada posisi untuk bisa mengubah hal tersebut. Semoga Allah bisa menolong saya dari kondisi seperti itu, bisa melembutkan hati saya, bisa melembutkan hati orang-orang yang memiliki sikap seperti itu, baik dari orang tua, keluarga ataupun siapapun, termasuk anak-anak saya. Eh, ini yang jadi semangat saya untuk jika besar nanti bisa percaya kepada anak saya gitu. Biar kita bisa bersinergi ke arah kemajuan, bukan hanya diam di tempat, kita bisa berkolaborasi. Meskipun iya, saya tidak memiliki kemampuan yang lebih baik dari keluarga saya. Tapi kan kita juga pengen maju bersama gitu. Sebagaimana ada yayasan-yayasan yang besar gitu, yang begitu mempercayai kepada keturunannya, memiliki beberapa kepercayaan untuk bisa maju, tapi di yayasan keluarga saya kadang hal ini masih perlu di improve, itu yang saya rasa. Kadang ingin menyerah, tapi menyerah hanya untuk orang kafir. Betul ya. Dalam surat Yusuf seingat saya, hanya orang kafir yang bisa berputus asa. Kita sebagai orang muslim yang memiliki keimanan, yang memiliki belief bahwa kita itu bisa maju, yang memiliki belief bahwa kita harus percaya pada potensi kita, kita mesti tetap untuk optimis pada setiap kondisi. Kita tetap berharap kita punya Allah entah kapan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan itu ini menjadi doa saya untuk bisa terbuka. Jadi saat itu saya sampai di rumah sakit, kita ngaji bersama bareng adik saya, kita bersolawat, kita membaca Quran, dan ya saat itu adik saya mengeluh dengan rasa sakit pasca operasi sesar. Mama juga sedang menunggu di rumah sakit. Sementara saya setelah mengaji coba refresh sebentar main game. Waktu itu saya masih suka main game sih. Jadi sedikit refresh sebentar. Bapak juga tidur di masjid. Jadi pada asar mama dan bapak kembali ke pondok. Saya diam di rumah sakit. Saya bilang gak bisa nanjak kalau saya balik lagi ke sana. Lalu menjelang maghrib bapak ke rumah sakit lagi. Lalu kita makan di parkiran. Tapi ya suami dari adik saya pergi gak makan bareng kita. Kita makan di parkiran waktu itu di belakang mobil, ingat banget. Kita udah sering tuh kadang makan itu di parkiran seperti itu. Mudah-mudahan bisa ngajak keluarga sih, pengen sih ngajak makan itu jangan di parkiran seperti itu. Kadang ala-ala kita kan kalau dari kampung kadang bawa makanan dari rumah lalu kita makannya di mana aja yang nyaman, kadang di masjid, kadang di parkiran.
Tapi rasanya kurang bersih sih. Kalau makan sebaiknya kita nyari tempat yang lebih baik lah. Eh, Lagi pula ada mobil sebenarnya kita saat itu, jadi bisa sih makan di mobil juga, nggak harus di lantai parkir. Lalu setelah makan berbuka waktu itu kita ngopi sejenak, lalu sholat maghrib dan berangkat setelah maghrib dengan mendoakan adik saya diiringi hujan gemericik di Bogor. Kita berdoakan mudah-mudahan adik saya mendapatkan kesabaran. Saya lihat sekarang udah lebih kuat, adik saya lebih dewasa menghadapi ketentuan dari Allah. Pasti berat sih mengalami hal seperti itu. Di sepanjang jalan kita sempat berbincang, kadang bersenandung salawat karena kalau sama orang tua di mobil ya kita dengerin salawat. Saya ingat pembicaraan kita waktu perjalanan yang lalu juga, saya bercerita tentang begitu semangat saya belajar tentang hal-hal yang umum, karena hal-hal yang ke Islam ini sepertinya saya masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih baik, tapi sepertinya bisa sih. Itu nggak jadi alasan, jadi belajar umum juga penting, Islam juga lebih penting. Ya, kita rindu dengan keluarga dan berkumpul adalah harapan setiap orang. Bagaimanapun, sesakit apapun, keluarga tetap nikmat untuk berkumpul dan tak ingin berpisah. Meskipun nanti ya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala seperti di surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tapi di dunia ini adalah suatu kebahagiaan ketika bersama keluarga kita bisa berkumpul bersama. Ketika kita berkumpul merasakan kebahagiaan itu adalah suatu kenikmatan. Karena mereka yang sudah merasakan sakitnya berpisah pada akhirnya hanya bisa memilih untuk bersabar dan memilih untuk tetap beradaptasi dengan keadaan. Akhirnya kita makan bakso di Cicurug, ingat banget saat itu. Lalu kita sholat di Cidahu dan sampai rumah jam 11 malam. Dari maghrib berarti sekitar 5 jam dari Bogor. Saya main game sebentar lagi lalu tidur terlelap. Sabar ya adeko, kita selalu berdoa dari sini semoga selalu ada dalam kebaikan. Itu sih cerita pada bulan Mei 2021 yang bisa saya share. Ada sebuah cerita duka dan beberapa pemikiran. Mudah-mudahan bermanfaat dari hari saya. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.